Ia hanya turun dari mobilnya karena lapar dan lelah terjebak macet. Tak ada yang istimewa dari warteg kecil di pinggir jalan itu. Namun, saat seorang gadis pelayan mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut, dunia Arga seakan runtuh untuk kedua kalinya. Sendok di tangannya terjatuh, nafasnya tercekat, dan matanya mulai berkaca-kaca. Wajah itu, senyum itu, sangat mirip dengan istrinya yang telah ia makamkan 5 tahun lalu. Apakah ini sekadar kebetulan, atau Tuhan sedang menguji hatinya yang belum benar-benar sembuh? Assalamualaikum sahabat semua, terima kasih sudah kembali hadir di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh makna tentang cinta, kehilangan, perjuangan hidup, dan harapan yang tak pernah padam. Semoga cerita hari ini bisa menyentuh hati dan memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Di tengah gemerlap gedung-gedung tinggi Jakarta, nama Arga Wijaya dikenal sebagai salah satu pengusaha properti paling sukses. Kantornya berdiri megah dengan dinding kaca menjulang. Mobilnya berganti setiap tahun, dan rapat-rapatnya selalu dipenuhi orang-orang penting. Namun, setiap malam, saat pintu rumah besarnya tertutup dan lampu-lampu kota hanya terlihat dari balik jendela kamar, Arga kembali menjadi lelaki yang rapuh. Rumah itu terlalu besar untuk satu orang. Di ruang tamu masih tergantung foto pernikahannya. Ia dan Alina tersenyum bahagia, tangan saling menggenggam erat. Debu tipis mulai menempel di bingkainya. Tapi Arga tak pernah mengizinkan siapapun menurunkannya. "Pak, mau saya simpan saja fotonya?" tanya Bu Rini, asisten rumah tangganya suatu pagi. Arga langsung menggeleng tegas. "Jangan, biarkan di situ." Nada suaranya pelan, tapi tak bisa dibantah. 5 tahun lalu, di sebuah kamar rumah sakit yang dingin dan sunyi, Arga menyaksikan istrinya mengembuskan nafas terakhir. Penyakit itu datang terlalu cepat, terlalu kejam. Saat itu Alina menggenggam tangannya erat. "Mas, kalau aku pergi duluan, jangan berhenti hidup ya," ucap Alina dengan nafas terputus-putus. "Jangan bicara begitu, kamu pasti sembuh," jawab Arga sambil menahan air mata. Alina tersenyum lemah. "Janji sama aku, jangan menutup hati." Arga tak pernah menjawab, ia hanya menangis. Dan setelah pemakaman selesai, ia justru melakukan kebalikan dari pesan itu. Ia menutup hatinya rapat-rapat. Di kantor, Arga dikenal dingin dan tegas. "Proposal ini belum layak," katanya singkat dalam sebuah rapat. "Pak, kalau kita revisi bagian anggaran," sahut salah satu manajer. "Revisi dan kirim ulang besok pagi," potongnya tanpa ekspresi. Rekan-rekannya menghormati sekaligus menjaga jarak. Tak ada yang berani terlalu dekat. Sahabat lamanya, Dimas, pernah mencoba menegurnya. "Ga, sudah 5 tahun, kamu gak capek hidup sendirian terus?" tanya Dimas suatu malam saat mereka duduk di restoran. Arga menatap kosong ke gelas kopinya. "Aku baik-baik saja." "Kamu cuma terlihat baik-baik saja," balas Dimas pelan. "Hidupmu cuma kerja dan pulang. Alina gak akan senang lihat kamu seperti ini." Nama itu membuat Arga terdiam lama. "Aku gak mau menggantikan dia," ucapnya akhirnya. Cinta bukan soal menggantikan, tapi soal melanjutkan hidup. Arga berdiri dan merapikan jasnya. "Aku harus pergi, ada meeting pagi." Padahal malam itu ia hanya ingin menghindari pembicaraan lebih jauh. Setiap tanggal kematian Alina, Arga selalu datang ke makamnya. Ia duduk berjam-jam tanpa bicara. Hari ini proyek baru selesai.
katanya lirih suatu sore di depan nisan. "Seharusnya kamu ada di sampingku." Angin berembus pelan menggugurkan daun kering di atas pusara. "Aku sudah coba melupakan, tapi nggak bisa," bisiknya dengan suara bergetar. Air mata yang jarang terlihat di depan orang lain selalu jatuh di tempat itu. Ia hidup dalam kenangan, makan sendirian, bepergian sendirian, bahkan tertawa pun terasa asing. Rumah mewahnya lebih sering sunyi daripada ramai. Tidak ada lagi suara Alina yang menyambutnya di pintu. "Mas, sudah makan?" Pertanyaan sederhana itu kini hanya tersisa dalam ingatan. Suatu pagi, saat sarapan sendirian, Arga menatap kursi kosong di seberangnya. "Harusnya kamu duduk di situ," gumamnya. Ia menghela nafas panjang. Hidupnya berjalan, tapi hatinya tertinggal di masa lalu. Dan ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengguncangkan dinding pertahanan yang ia bangun selama 5 tahun terakhir. Pertemuan sederhana, di tempat yang tak pernah ia bayangkan, sebuah warteg kecil di pinggir jalan. Siang itu, langit di atas Jakarta terasa lebih terik dari biasanya. Mobil Arga terjebak macet panjang. Klakson bersahutan. Suara pedagang asongan berseru di antara deretan kendaraan. Arga memijat pelipisnya. "Masih lama?" tanyanya pada sopirnya, Pak Joko. "Sepertinya ada kecelakaan di depan, Pak. Bisa 1 jam lebih," jawab Pak Joko hati-hati. Arga menghela napas. Perutnya mulai terasa perih. Ia belum sempat makan sejak pagi. Pandangan matanya menyapu sekitar, hingga berhenti pada sebuah warteg kecil di pinggir jalan. Catnya mulai pudar, papan namanya miring, tapi terlihat ramai. "Saya turun di sini saja," ucap Arga tiba-tiba. Pak Joko terkejut. "Di warteg itu, Pak?" Arga mengangguk singkat. "Saya cuma makan sebentar." Ia melangkah turun. Jas mahal dan sepatu kulitnya terasa kontras dengan lantai semen kasar warteg itu. Beberapa pengunjung menoleh sekilas. Mungkin heran melihat pria rapi seperti itu makan di tempat sederhana. Arga duduk di bangku kayu dekat dinding. Tak lama kemudian, seorang gadis berhijab sederhana datang membawa buku catatan kecil. "Selamat siang, Pak. Mau pesan apa?" Suaranya lembut. Arga masih menunduk melihat menu. "Nasi, ayam goreng, sayur asem," jawabnya singkat. "Baik, Pak. Tunggu sebentar ya." Saat gadis itu berbalik mengambil lauk, Arga tanpa sadar mendongak. Dan saat itulah, waktu seperti berhenti. Gadis itu kembali membawa piring, lalu meletakkannya di meja. "Silakan, Pak." Arga menatap wajahnya. Sendok yang baru saja ia ambil terlepas dan jatuh ke lantai. Ting! Suara kecil itu terdengar begitu keras di telinganya. "Pak?" Gadis itu terlihat bingung. "Tidak apa-apa." Arga berdiri setengah sadar. Matanya membesar, seakan melihat sesuatu yang mustahil. Wajah itu, senyum itu, bentuk alisnya, cara matanya menyipit saat tersenyum. Semuanya terlalu mirip Alina. "Maaf, Pak." Gadis itu mengulang pelan. Arga tersadar. Ia buru-buru duduk kembali. Tidak apa-apa." Tangannya gemetar saat mengambil sendok pengganti. Gadis itu tersenyum kecil. "Kalau butuh apa-apa, panggil saja ya, Pak." Ia kembali ke balik etalase. Arga tak menyentuh makanannya. Pandangannya terus mengikuti setiap gerakan gadis itu. Beberapa menit kemudian, seorang wanita parubaya batu keras dari dapur belakang. "Sari, airnya habis." Gadis itu, Sari, segera berlari kecil ke belakang. "Sebentar, Bu." Sari. Nama itu terdengar asing, tapi wajahnya begitu akrab di hati Arga. Ia berdiri pelan, berjalan ke arah etalase. "Namamu Sari?" tanyanya hati-hati. Gadis itu menoleh. "Iya, Pak." Arga menelan ludah. "Kamu sudah lama kerja di sini?" "Sejak lulus SMA, Pak. Ini warung ibu saya." Arga memperhatikan lebih dekat. "Tidak, ini bukan Alina. Usianya jauh lebih muda. Tatapan matanya berbeda,
lebih polos, lebih lugu. Namun kemiripan itu tetap menusuk. "Pak, makanannya tidak cocok?" tanya Sari cemas karena melihat Arga tak menyentuh piringnya. "Ah, tidak, enak." Ia akhirnya menyuap nasi, meski rasanya hambar di lidahnya. Bukan karena masakannya, tapi karena pikirannya kacau. Setelah selesai makan, Arga berdiri dan menyerahkan uang. "Berapa?" 25.000 saja, Pak." Arga menyerahkan 100.000. Sari cepat-cepat mengembalikan sisanya. "Kembaliannya, Pak." "Simpan saja." Sari menggeleng tegas. "Tidak bisa, Pak. Ini bukan hak saya." Arga menatap Sari. Nada suaranya lembut, tapi pasti. "Rezeki harus jelas, Pak. Ibu selalu bilang begitu." Kalimat itu membuat dada Arga sesak. Dulu, Alina sering berkata hal yang sama. Arga menatap Sari lama, hingga gadis itu salah tingkah. "Pak," Arga tersadar. Ia menerima kembali uang kembalian itu. "Terima kasih," ucapnya pelan. Saat melangkah keluar, langkahnya terasa berat. Di dalam mobil, Pak Joko menoleh heran. "Cepat sekali, Pak." Arga menatap lurus ke depan, tapi pikirannya masih tertinggal di warteg itu. "Pak Joko?" "Iya, Pak." "Menurut kamu, apa mungkin seseorang sangat mirip dengan orang lain?" Pak Joko menoleh kecil. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil." Arga terdiam. Di kaca spion, ia masih bisa melihat warteg kecil itu dari kejauhan. Sari berdiri di depan, menyeka meja, tertawa kecil saat berbicara dengan seorang pelanggan. Dan untuk pertama kalinya, setelah 5 tahun, hatinya bergetar lagi. Bukan hanya karena kenangan, tapi karena pertemuan yang tak pernah ia duga. Ia hanya datang untuk makan, namun ia pulang membawa keguncangan yang membuka kembali pintu hati yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Sejak pertemuan siang itu, Arga mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanyalah kebetulan. Kemiripan wajah bukanlah alasan untuk kembali datang. Namun, 3 hari kemudian, mobilnya kembali berhenti di depan warteg kecil itu. "Pak, kita mau ke kantor kan?" tanya Pak Joko heran saat Arga tiba-tiba menyuruhnya menepi. Arga menatap lurus ke depan. "Saya cuma makan sebentar." Padahal ia sudah sarapan di rumah. Langkahnya terasa ragu saat memasuki warteg. Aroma sayur asem dan ikan goreng menyambutnya. Suara sendok beradu dengan piring terdengar ramai. Sari sedang menyeka meja ketika melihatnya. "Oh, Bapak yang kemarin," ucapnya sambil tersenyum sopan. "Silakan duduk, Pak." Senyum itu kembali membuat dada Arga bergetar. "Terima kasih," jawabnya singkat. Hari itu Arga mencoba bersikap biasa. Ia memesan makanan, makan perlahan dan sesekali mencuri pandang. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, Arga cepat-cepat mengalihkan wajah. Ia membenci dirinya sendiri. "Kenapa aku seperti ini?" batinnya. Beberapa hari kemudian, saat hujan turun deras, Arga kembali datang. Warteg terlihat lebih sepi. Ia melihat Sari berdiri di depan etalase. Wajahnya terlihat murung. Tiba-tiba seorang pria paruh baya masuk dengan wajah kesal. "Sari, hutangnya kapan dibayar?" Bentaknya cukup keras hingga membuat beberapa pelanggan menoleh. Sari langsung menunduk. "Maaf Pak Hendra, kami masih menunggu uang dari pesanan catering. Tolong beri waktu seminggu lagi." "Seminggu? Saya sudah sabar 2 minggu." Pria itu menggebrak meja. "Kalau tidak bayar, saya tidak kirim bahan lagi." Wajah Sari memucat. "Tolong Pak, ibu saya sedang sakit." Arga yang duduk di sudut ruangan menggenggam tangan. Ada sesuatu yang menekan dadanya, lebih sakit daripada sekedar kenangan. Ia berdiri perlahan dan mendekat. "Berapa hutangnya?" tanyanya tenang. Pria itu menoleh. "Ini urusan keluarga kami, Pak.
Arga menatapnya tajam namun tetap sopan. Saya hanya ingin membantu. Berapa? Pria itu menyebutkan jumlahnya. Tanpa banyak bicara, Arga mengeluarkan dompet dan menyerahkan uang itu. Anggap lunas. Sari terkejut. Pak, jangan, ini terlalu banyak. Tidak apa-apa, jawab Arga pelan. Pak Hendra mengambil uang itu dengan cepat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Warteg kembali sunyi. Sari menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Bapak melakukan itu? Arga terdiam sesaat. Saya tidak suka melihat orang diperlakukan seperti tadi. Sari menggigit bibirnya. Tapi saya tidak ingin dikasihani. Kalimat itu menusuk. Saya tidak mengasihani, jawab Arga pelan. Saya menghargai perjuanganmu. Sari menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Sejak ayah meninggal, saya yang urus warung ini. Ibu sering masuk rumah sakit. Kadang saya takut tidak kuat. Suaranya bergetar. Arga menatap gadis itu. Bukan lagi sebagai bayangan Alina, tapi sebagai perempuan muda yang memikul beban besar sendirian. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, rasa peduli dalam hatinya bukan berasal dari masa lalu. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja, ucapnya lembut. Sari menggeleng pelan. Saya harus belajar berdiri sendiri, Pak. Arga tersenyum tipis. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Malam itu Arga duduk sendirian di ruang kerjanya. Hujan masih turun di luar. Bayangan wajah Sari dan Alina silih berganti di pikirannya. Ia membuka laci di meja dan mengambil foto lama. Maafkan aku, bisiknya pada foto itu. Aku tidak bermaksud menggantikanmu. Tiba-tiba terngiang kembali suara Alina di rumah sakit. Jangan menutup hati. Arga memejamkan mata. Apa aku datang ke warteg itu karena rindu atau karena memang ada alasan lain? Gumamnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dimas. Ga, kamu harus belajar membuka hidup lagi. Arga meletakkan ponsel itu perlahan. Di dalam dirinya terjadi pertarungan. Ia takut jatuh cinta lagi, takut kehilangan lagi, takut mengkhianati kenangan. Namun ia juga tidak bisa menyangkal satu hal. Setiap melihat Sari, hatinya terasa hidup. Bukan seperti saat mengenang Alina yang penuh kesedihan. Tapi hidup dengan harapan. Keesokan harinya, Arga kembali berdiri di depan warteg kecil itu. Ia menatap papan namanya cukup lama sebelum masuk. Sari menyambutnya seperti biasa. Selamat siang, Pak. Kali ini Arga tidak hanya melihat wajahnya. Ia melihat keberanian, keteguhan, dan ketulusan. Namun, semakin ia menyadari bahwa perasaannya mulai berubah, semakin besar pula rasa bersalah yang menghantui. Apakah ia sedang jatuh cinta? Ataukah hanya sedang mencari pelarian dari kesepian yang terlalu lama? Pertanyaan itu terus menggerogoti hatinya. Dan Arga tahu, jika ia tidak segera jujur pada dirinya sendiri, ia bisa menyakiti seseorang yang tak pernah salah apa-apa. Malam itu hujan turun deras mengguyur sudut-sudut Jakarta. Jalanan basah berkilau tertimpa cahaya lampu kendaraan. Arga duduk di dalam mobilnya, memandangi warteg kecil di seberang jalan yang hampir tutup. Lampunya masih menyala. Entah dorongan apa yang membuatnya turun di tengah hujan seperti itu. "Pak, payungnya!" teriak Pak Joko dari dalam mobil. Namun Arga sudah melangkah cepat menerobos rintik hujan. Di dalam warteg, kursi-kursi sudah diangkat.
Etalase hampir kosong. Suasana lebih sunyi dari biasanya. Sari, panggilnya pelan. Tak ada jawaban dari depan. Ia melangkah ke arah dapur belakang, dan langkahnya terhenti. Sari duduk di bangku kecil dekat kompor yang sudah padam. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Bahunya bergetar menahan tangis. Arga tercekak. Sari? Gadis itu terkejut. Ia cepat-cepat menghapus air mata. Pak, Bapak belum pulang. Suaranya serak. Ada apa? Tanya Arga. Suaranya lembut namun tegas. Sari mencoba tersenyum tapi gagal. Tidak apa-apa, Pak. Jangan bohong, balas Arga pelan. Keheningan beberapa detik terasa panjang. Akhirnya Sari menghela nafas berat. Ibu masuk rumah sakit lagi, Pak. Dokter bilang harus operasi, tapi biayanya besar sekali. Air mata kembali jatuh. Saya sudah pinjam ke sana-sini. Warung juga sepi beberapa hari ini karena hujan. Arga merasa dadanya sesak. Bukan karena wajah itu, bukan karena kemiripan, tapi karena melihat seseorang berjuang sendirian. Kenapa kamu tidak bilang? Tanyanya. Sari mencoba tersenyum pahit. Bapak sudah terlalu baik membantu kemarin. Saya tidak ingin terlihat memanfaatkan. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Ia teringat masa lalu. Bagaimana Alina dulu selalu menolak merepotkan orang lain. Berapa biayanya? Tanya Arga akhirnya. Sari menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya tidak minta bantuan. Saya tahu kamu tidak minta, tapi saya ingin membantu. Sari menatapnya lama. Matanya merah, tapi ada ketegasan di sana. Pak, saya tidak ingin jadi beban siapapun. Arga mendekat satu langkah. Kamu bukan beban. Hujan semakin deras di luar. Suara gemericiknya memenuhi ruangan kecil itu. Untuk pertama kalinya, Arga memutuskan untuk jujur sepenuhnya. Sari, ada hal yang belum pernah saya ceritakan. Sari terdiam. Wajahmu sangat mirip dengan istri saya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Sari membeku. Setiap kali melihatmu, saya seperti melihat masa lalu saya hidup kembali. Lanjut Arga dengan suara berat. Itu membuat saya datang lagi dan lagi ke sini. Keheningan menyelimuti mereka. Sari menunduk pelan. Jadi, Bapak datang karena saya mirip beliau. Arga terdiam. Pertanyaan itu seperti tamparan. Awalnya, iya, jawabnya jujur. Saya belum bisa menerima kepergian istri saya. Air mata kembali jatuh di pipi Sari. Tapi kali ini bukan karena ibunya. Pak, saya ikut sedih mendengarnya. Tapi saya tidak ingin jadi bayangan seseorang. Arga menatapnya. Hatinya bergetar. Saya tidak ingin dicintai karena wajah saya mirip orang lain. Saya ingin dihargai sebagai diri saya sendiri. Kata-kata itu menghantam Arga lebih keras dari apapun. Ia menunduk, merasa bersalah. Kamu benar, saya egois. Sari menggeleng pelan. Bapak hanya belum sembuh. Arga mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Sari, saya takut, ucapnya akhirnya. Takut kehilangan lagi. Takut membuka hati. Sari tersenyum tipis di tengah air mata. Semua orang takut, Pak. Tapi hidup tidak bisa berhenti hanya karena kita kehilangan. Kalimat itu terasa seperti suara Alina di masa lalu. Namun berbeda. Ini bukan kenangan, ini kenyataan. Arga menarik nafas panjang. Saya akan membiayai operasi ibumu, katanya tegas. Pak, bukan karena wajahmu, potong Arga lembut. Tapi karena kamu berhak mendapat kesempatan. Air mata Sari jatuh semakin deras. Kenapa Bapak percaya pada saya sebesar ini? Arga tersenyum pertama kalinya malam itu. Karena saya melihat ketulusanmu, dan saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berbuat baik lagi. Hening kembali menyelimuti mereka, namun kali ini bukan hening yang menyakitkan. Di luar hujan mulai mereda. Sari menyekat air matanya. Terima kasih, Pak. Arga menggeleng pelan. Jangan terima kasih sekarang. Doakan saja ibumu cepat sembuh. Saat Arga melangkah keluar warteg, hatinya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena ia jujur. Berat karena ia sadar, jika ia terus datang, perasaannya akan semakin dalam. Dan kali ini, ia tidak ingin menyakiti Sari dengan bayang-bayang masa lalu. Di bawah langit malam yang mulai cerah, Arga menatap warteg kecil itu sekali lagi. Ia tahu, ia harus memilih.
Tetap hidup dalam kenangan, atau berani melangkah menuju masa depan yang belum pasti? 2 bulan berlalu sejak malam hujan itu. Operasi Ibu Sari berjalan lancar. Arga memastikan semua biaya rumah sakit terpenuhi tanpa banyak bicara. Ia bahkan meminta pihak rumah sakit untuk tidak memberitahu bahwa ia yang menanggung semuanya. Namun setelah malam kejujuran itu, Arga menghilang. Ia tidak lagi datang ke warteg. Setiap siang, tanpa sadar Sari sering melirik ke arah pintu. Mungkin hari ini ia datang. Namun hari demi hari berlalu, kursi di sudut dekat dinding itu selalu kosong. Suatu sore, Ibu Sari yang sudah mulai pulih duduk di depan warteg. "Siapa yang kamu tunggu?" tanya ibunya lembut. Sari tersenyum kecil. "Tidak siapa-siapa, Bu." Ibunya menatapnya penuh arti. "Kadang orang yang pergi bukan karena tidak peduli, tapi karena sedang belajar menata hati." Sari terdiam. Di sisi lain kota Jakarta, Arga duduk di ruang kerjanya. Foto Alina masih ada di meja, namun kini tidak lagi ia pandangi setiap hari. Ia teringat kata-kata Sari. "Saya tidak ingin jadi bayangan seseorang." Dan ia tahu, jika ia kembali sebelum hatinya benar-benar ikhlas, ia hanya akan melukai. Suatu malam, ia kembali mengunjungi makam Alina. Angin berembus pelan, daun-daun kering berguguran. "Aku sudah mencoba bertahan sendirian," ucap Arga lirih di depan nisan. "Tapi mungkin ini saatnya aku belajar bahagia lagi." Ia menutup mata. "Kalau aku melangkah, itu bukan berarti aku melupakanmu. Kamu akan selalu jadi bagian hidupku." Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa air mata. Dan malam itu, ia merasa benar-benar merelakan. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan warteg kecil itu. Sari yang sedang menyusun lauk terdiam ketika melihat sosok yang turun dari mobil. Arga. Ia tampak berbeda. Lebih tenang, lebih hangat. "Selamat siang," ucap Arga pelan. Sari menahan napas. "Selamat siang, Pak." Ada jeda canggung. "Saya pesan seperti biasa," katanya. Sari tersenyum kecil. "Baik." Saat mengantar makanan, tangan Sari sedikit gemetar. Namun kali ini Arga tidak menatapnya dengan tatapan penuh nostalgia. Ia menatapnya sebagai Sari. Setelah makan, Arga berdiri. "Sari, boleh bicara sebentar?" Mereka duduk di bangku depan warteg. Sore itu langit cerah. "Saya minta maaf karena menghilang," ucap Arga jujur. Sari menggeleng pelan. "Saya mengerti. Saya butuh waktu untuk memastikan sesuatu," kata Arga. "Memastikan bahwa saya datang bukan karena wajahmu mirip seseorang, tapi karena saya ingin mengenalmu." Jantung Sari berdegup kencang. "Saya tidak ingin jadi bayangan siapapun," kata Arga tegas. "Saya ingin mengenal Sari, gadis yang kuat, jujur, dan berani." Air mata mengenang di mata Sari. "Pak." "Dan jika kamu tidak berkenan," Arga menelan ludah. "Ingin berjalan pelan-pelan, tanpa paksaan, tanpa bayangan." Sari terdiam beberapa detik yang terasa sangat panjang. "Kenapa saya, Pak?" tanyanya lirih. Arga tersenyum. "Karena kamu membuat saya ingin hidup lagi. Bukan mengingat masa lalu, tapi menatap masa depan." Air mata Sari jatuh. "Kita berasal dari dunia yang berbeda, Pak. Kalau saya peduli soal itu, saya tidak akan duduk di sini," jawab Arga lembut. Keheningan berubah menjadi kehangatan. Waktu berjalan. Arga tidak mengubah warteg itu menjadi restoran mewah. Ia hanya membantu memperbaiki atap yang bocor, mengganti kursi rusak, dan membantu manajemen agar usaha mereka lebih stabil. Sari tetap menjadi dirinya, mandiri dan sederhana. Hubungan mereka tumbuh perlahan, tanpa sorotan, tanpa kemewahan. Hingga suatu sore, di tempat yang sama pertama kali mereka bertemu, Arga berdiri dengan sebuah kotak kecil di tangannya. "Sari," ucapnya dengan suara bergetar.
sesuatu yang jarang terjadi pada pria setegar dia. Sari menatapnya bingung. Saya tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi saya bisa berjanji akan berjalan di sampingmu, bukan di depan atau di belakangmu. Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin sederhana berkilau lembut. Maukah kamu menjadi pasangan hidup saya? Bukan sebagai bayangan siapapun, tapi sebagai Sari. Tangis Sari pecah. Iya, jawabnya di antara air mata. Orang-orang sekitar yang melihat ikut tersenyum haru. Di langit senja yang hangat, Arga merasa hatinya utuh kembali. Bukan karena masa lalu kembali, tapi karena ia berani membuka pintu untuk masa depan. Ia menatap Sari dan berbisik pelan. Terima kasih sudah mengajarkan saya arti melepaskan. Sari senyum sambil menggenggam tangannya erat. Dan di warteg sederhana itu, cinta yang lahir dari luka akhirnya menemukan kebahagiaannya. Bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai awal yang benar-benar baru. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kehilangan memang bisa meruntuhkan dunia seseorang. Luka yang dalam sering membuat kita takut membuka hati kembali. Namun, hidup tidak pernah berhenti hanya karena kita berduka. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pelajaran dan harapan baru di depan kita. Cinta sejati bukan tentang mencari pengganti, melainkan tentang keberanian menerima masa lalu dan keikhlasan memulai lembaran baru. Jangan jadikan seseorang sebagai bayangan dari kenangan. Hargailah dia sebagai dirinya sendiri, karena kebahagiaan yang tumbuh dari kejujuran dan ketulusan akan jauh lebih kuat dan indah. Semoga kisah ini menguatkan hati siapapun yang sedang berjuang berdamai dengan masa lalu. Jika kalian tersentuh, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pesan atau doa terbaik di kolom komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah mengharukan lainnya.